wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan petani sekalian. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam penyuluhan hari ini. Saya Sifani Aulia Oktaviani dari BPP Kecamatan Cadasari akan menyampaikan materi tentang smart farming atau pertanian berbasis digital. Harapannya itu setelah penyuluhan ini tuh rekan-rekan sekalian tuh dapat memahami dan mulai menerapkan teknologi dalam usaha taninya. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai dengan pembukaan. Mengenal sistem pertanian berbasis digital atau smart farming. Nah, akan membahas tentang pengertian smart farming terlebih dahulu. Smart farming merupakan sistem pertanian pintar guna meningkatkan efisiensi serta produktivitas pertanian. Smart farming atau pertanian pintar adalah konsep manajemen bercocok tanam yang mengandalkan bantuan teknologi canggih yang didukung oleh manajemen big data, kecerdasan buatan, dan Internet of Things atau IoT. Demi meningkatkan kuantitas maupun kualitas produk, dalam rangka mengoptimalkan sumber daya lahan, teknologi budidaya, sumber daya manusia, dan sumber daya produksi yang lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip dasar smart farming. Yang pertama tuh, smart farming tuh harus berbasis data. Penggunaan data untuk mengambil keputusan yang lebih tepat. Yang kedua tuh, smart farming juga memiliki prinsip efisiensi penggunaan sumber daya. Seperti optimalisasi penggunaan air, pupuk, dan pestisida. Yang ketiga yaitu pemantauan real time, pengawasan kondisi tanaman dan lahan secara langsung melalui sensor dan aplikasi. Yang keempat ada otomasi dan mekanisasi. Itu tuh menggunakan robot dan mesin cerdas untuk meningkatkan efisiensi kerja. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang mengapa smart farming diperlukan. Yang pertama tuh untuk meningkatkan hasil panen para rekan-rekan dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Yang kedua tuh mengurangi pemborosan pupuk, air, dan pestisida. Yang ketiga tuh mempermudah pemantauan kondisi tanaman dan lahan para rekan-rekan petani. Terus yang terakhir tuh membantu petani mengambil keputusan yang lebih akurat berdasarkan data real time. Nah, selanjutnya teknologi dalam smart farming. Ada sensor dan IoT atau Internet of Things yang digunakan untuk mengukur suhu, kelembaban tanah, kadar air, dan kondisi lingkungan lainnya. Seperti sensor tanah yang terhubung ke aplikasi untuk memberikan rekomendasi penyiraman dan pemupukan. Nah, yang kedua ada drone pertanian yang digunakan untuk pemetaan lahan, penyemprotan pestisida, serta pemantauan kesehatan tanaman. Nah, keuntungannya itu bisa lebih hemat waktu dan lebih akurat dibandingkan secara manual. Terus yang ketiga tuh ada aplikasi dan big data. Nah, aplikasi yang berbasis AI dapat memberikan rekomendasi pemupukan pada pola tanam dan prediksi cuaca. Aplikasi pertanian yang membantu petani untuk mendeteksi terhadap serangan hama dan penyakit. Nah, yang keempat tuh ada sistem irigasi cerdas yang menggunakan sensor untuk mengatur irigasi otomatis berdasarkan kebutuhan tanaman. Nah, ini juga memiliki keuntungan menghemat air dan meningkatkan hasil panen. Yang kelima ada pertanian vertikal dan hidroponik otomatis. Sistem pertanian berbasis IoT untuk budidaya di lahan terbatas, contohnya greenhouse pintar dengan sistem kendali suhu dan nutrisi otomatis. Yang keenam tuh ada robot pertanian. Robot dapat digunakan untuk menanam, memanen, dan merawat tanaman secara otomatis. Jadi Bapak Ibu tuh nggak usah secara manual atau secara tradisional. Bisa menggunakan robot pertanian tuh udah secara otomatis lah. Nah, kita juga akan membahas tentang manfaat smart farming ya. Manfaat smart farming yang pertama meningkatkan produktivitas. Penggunaan teknologi dapat mempercepat pertumbuhan hasil panen. Yang kedua tuh menghemat biaya
Pemanfaatan teknologi mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual dan penggunaan sumber daya secara lebih efisien. Yang ketiga tuh meningkatkan kualitas hasil panen. Pemantauan yang lebih baik menghasilkan produksi pertanian yang lebih berkualitas. Yang kelima ada ramah lingkungan. Penggunaan pupuk dan pestisida yang lebih terukur mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang terakhir ada mengurangi risiko gagal panen. Pemantauan real time dan analisis data dapat membantu petani mengantisipasi permasalahan lebih awal. Nah, yang terakhir ya di sini kita akan membahas tentang tantangan dalam penerapan smart farming. Smart farming itu memang mempunyai banyak manfaat, tapi dalam penerapannya tuh tentu tidak selalu mulus ya. Ada beberapa tantangan yang bikin teknologi ini tuh belum bisa diterapkan secara luas, terutama di kalangan petani kecil. Nah, mari kita bahas satu persatu tentang tantangan yang sering muncul di penerapan dalam smart farming. Yang pertama ada biaya awal yang lebih mahal. Yang kedua ada petani belum terbiasa dengan teknologi digital. Yang ketiga ada keterbatasan internet dan listrik pertanian di pedesaan. Yang keempat ada pola pikir dan kebiasaan yang sulit berubah. Yang kelima ada keamanan data dan ancaman siber. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang bagaimana cara memulai smart farming. Banyak petani yang mengira bahwa smart farming itu berarti harus langsung menggunakan teknologi canggih seperti drone, sensor tanah, atau robot pertanian. Padahal smart farming itu bisa dimulai secara bertahap menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan masing-masing petani. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk memulai penerapan smart farming dengan mudah dan biayanya tuh terjangkau. Yang pertama tuh kita bisa menggunakan aplikasi yang berbasis AI gratis. Yang kedua tuh kita tuh bisa menggunakan sensor sederhana untuk memantau lahan. Yang ketiga tuh kita tuh bisa pakai sistem irigasi otomatis sederhana. Yang keempat yaitu menggunakan drone atau kamera untuk pemantauan lahan. Yang kelima tuh bergabung dengan komunitas tani digital. Yang keenam yaitu cari program bantuan atau subsidi atau smart farming. Untuk smart farming, sebelum penutupan, apakah dari rekan-rekan petani sekalian ada yang ingin ditanyakan kepada saya? Oh iya. Jadi apakah sensor sama drone itu bisa ngegantiin tenaga kerja petani? Drone dan sensor itu bukan untuk menggantikan para petani, tapi untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan di sawah atau ladang. Nah, misalnya kan kalau biasanya tuh menyemprot pestisida tuh butuh waktu yang lama ya, dan bikin capek juga. Drone tuh bisa melakukan lebih cepat dan merata, jadi lebih hemat waktu, lebih hemat tenaga juga, dan aman juga dari bahan kimia. Sensor tanah juga membantu petani mengetahui kapan tanaman itu butuh air dan pupuk. Jadi nggak perlu mendebak-debak kapan dan bisa kapan harus disiram, dan bisa lebih hemat biaya juga. Meskipun ada teknologi sensor dan drone tuh pertanian tuh masih membutuhkan petani untuk mengawasi dan mengambil keputusan. Justru dengan smart farming tuh pertanian tuh jadi lebih modern, hasil panen tuh lebih baik, dan petani tuh bisa lebih untung. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke. Bagaimana cara mendapatkan bantuan atau subsidi untuk alat pertanian digital? Untuk mendapatkan bantuan atau subsidi alat pertanian digital tuh biasanya petani tuh bisa cek ke dinas pertanian ya. Dan petani itu bisa juga mengikuti program bantuan seperti sensor tanah, irigasi otomatis, atau drone pertanian. Selain itu juga petani juga bisa gabung ke kelompok tani atau gapoktan ya. Juga penting karena banyak bantuan yang disalurkan melewati kelompok-kelompok tersebut. Nah, petani juga bisa cari program dari startup agribisnis yang sering kasih pelatihan sekaligus
pinjaman alat teknologi pertanian. Selain itu juga ikut pelatihan atau penyuluhan juga bisa jadi jalan buat dapat akses ke subsidi dan kerjasama dengan perusahaan pertanian digital. Jadi jangan ragu buat aktif cari info dan gabung komunitas tani supaya nggak ketinggalan peluang bantuan smart farming tersebut. Apa mudah dipahami? Nah, karena udah penutupan, kita akan membacakan kesimpulannya ya. Nah, kesimpulannya itu yaitu smart farming adalah cara bertani modern dengan bantuan teknologi seperti aplikasi, sensor, dan drone pertanian untuk meningkatkan hasil panen, menghemat biaya, dan mengurangi risiko gagal panen. Meskipun masih ada tantangan seperti biaya lebih mahal atau lebih tinggi dan keterbatasan internet tuh, smart farming itu bisa diterapkan secara bertahap. Petani juga bisa memulai dengan aplikasi pertanian gratis, sensor sederhana, atau sistem irigasi otomatis. Dengan penerapan yang lebih tepat, smart farming itu bisa membuat pertanian lebih efisien, menguntungkan, dan berkelanjutan. Nah, karena udah penutup, terima kasih atas partisipasi rekan-rekan petani sekalian dalam penyuluhan ini. Semoga informasi ini tuh bisa bermanfaat dan bisa diterapkan dalam usaha pertanian rekan-rekan sekalian. Jika ada pertanyaan lebih lanjut tuh silakan menghubungi BPP Kecamatan Cadasari. Sampai jumpa pada penyuluhan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.